Tuhan, sumpah pusing banget, banyak banget yang teks suruh buat bubur Marsha and the Bear. Marsha masa, pokoknya itu langsung kita buat di sini. Aku pakai cherry, gak tahu ini resepnya ngasal banget. Pokoknya kayak, ya pokoknya ngasal banget ini mah. Cherrynya terus dikasih gula gitu. Udah itu tinggal kita masak, dikasih air sedikit banget. Airnya nggak usah banyak-banyak karena nanti cherrynya juga mengandung air. Bukan cherry ini mah, raspberry gober. Salah. Nah pokoknya gitu aja deh. Terus kita saring, udah disaring, terus kita pakai susu. Kirain aku ini kan bakal warna pink banget, ternyata enggak, pucet banget itu warnanya, tapi gak apa-apa. Oke, ini dilanjut dengan oatmeal sama bubur bayi guys. Aku suka banget bubur bayi biar enak. Kok warnanya jadi butek gini. Terus kita masukin lagi saringan tadi, sirup yang kita buat, bukan sirup apa ya, pokoknya itu deh yang kita buat tadi. Tuh warnanya jadi pink sempurna kan, gila bagus banget. Udah menggolak, angkat, langsung kita siapin di dalam di dalam piring mangkok. Terus dikasih apa ini namanya, dikasih caus sama dikasih oatmeal lagi, terus dikasih lagi buah raspberry-nya gitu guys. Tinggal dihias-hias aja terserah kalian, and voila, udah jadi banget. Mari kita coba kakao pinggan. Cucut. Nggak bikin enak. Kita coba. Terus rasa asam, manis, pokoknya bercampur, jadi tambah sensasinya gila banget sih. Yummy cloud bread. Lihat cloud bread. Imut lucu lembut cloud bread. Hangsi dan teman-teman habis makan cloud bread pasti senang. Kau mau apa? Lihatlah, ada cloud bread di awan. Ketika cloud bread turun, campur resep cinta ibu. Cloud bread, kita kan punya cloud bread. Ku punya cloud bread. 10 biji jadi 1. Ayolah kita jajan papeda lagi, tapi yang ini telur puyuh. Gua minta 10 biji telurnya. Ada 2 kembar. Bisa ada yang kembar gitu loh telurnya. Tinggal disiram aci lalu diaduk-aduk sampai mateng. Karena belinya itu 10 telur puyuh, harganya ya 10.000. Karena satu telur puyuh harganya 1.000. Dikasih bumbu, abis itu dikasih saus sambal. Jadinya tebel bener coy. Karena ya 10.000, 10 telur puyuh gitu loh. Ketagihan jajan papeda dong. Emang enak sih Pak. Guys, Minjas mau makan bakso lava nih. Nah, ini baksonya udah matang, udah panas, udah siap dimakan. Nggak lupa juga dikasih kuah kaldu yang mantep banget rasanya. Nah, waitersnya udah datang nih, Minjas udah siap mau makan. Langsung aja dituang kuah kaldunya guys. Wah, ini tuh ngebul banget. Dan ini tuh enak banget pasti rasanya. Kalian harus cobain ini sekarang. Bikin kue tanpa oven, mixer, dan tepung, terus pakai takaran sendok. Ini bikin red velvet mild crepe, caranya gampang banget. Tinggal campurin aja semua bahannya jadi satu di chopper gitu. Resepnya gue cantumin di video. Nah ini gue pakai chopper dari Arashima, tapi pisaunya ada 3 terus tajam-tajam. Dan lihat ini hasilnya halus banget kan. Terus ambil satu centong dan dituang ke teflon anti lengket, terus diputer-puter, dibalik tapi jangan sampai gosong. Pokoknya sampai semuanya jadi crepe gini. Dan tinggal disusun aja layaknya menyusun rumah tangga. Hai, ini gue pakai whipped cream biasa aja, nggak ada tambahan apa-apa lagi. Dan ini memang kelihatannya butuh kesabaran ya, tapi percayalah it's worth the taste. Hasilnya lumayan rapi lah ya. Ini dikulkasin dulu dan udah gue dekor dikit. Asli guys, ini tuh resepnya enak banget, manisnya pas, terus lembut parah, bener-bener udah mirip yang dijual di mall. Terus bisa jadi ide kue ulang tahun juga, jadi cobain juga Gi. Jadi hari ini mau bikin boba. Siapa yang kemarin request boba? Pertama, masukkan tepung tapioka Nutrijala setengah saset, lalu aduk rata. Kasih air yang mendidih, lalu kita ulenin sampai jadi seperti ini. Bentuk bulat-bulat sampai semua adonan habis. Baluri ke tepung tapioka biar nggak lengket. Saring, lalu masukkan ke air yang mendidih. Masak sampai bobanya mengapung dan empuk. Tiriskan. Untuk sirupnya, masukkan air, gula palem, masak sampai mendidih. Masukkan bobanya, masak sampai airnya setengah menyusut. Ini aku pakai sospen dari stand cookware. Nah, bobanya udah jadi. Ini teksturnya. Halo Re, aku akhirnya nyobain
nyobain juga ramen yang viral banget di TikTok. Walaupun aku sejujurnya takut banget ini enek karena ini pakai telur mentah, tapi pas ku cium ternyata baunya enak. Nah, ini aku masaknya pakai panci dari Stand Cookware yang punya 6 layer granit Jerman dan pastinya anti lengket. Nah, ini dimasukin kuah air mendidihnya, katanya sih biar telurnya mateng. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bikin meatball atau bakso kayak yang dijual di IKEA. Tumis dulu bawang bombay, dinginkan. Aduk daging giling dengan gula garam kaldu sapi sampai lengket. Ini penting biar juicy, baru kita masukin bahan-bahan lainnya semua. Aduk lagi sampai rata, adonannya jangan terlalu padat ya. Cara pertama ini buletin, tangannya basahin dulu supaya nggak lengket, atau bisa juga kayak bikin bakso sapi biasa ya. Buletinnya jangan gede-gede supaya nanti kita masak sebentar aja udah mateng. Untuk sausnya ini kita pakai cara cepat. Tumis bawang bombay sampai coklat ya supaya wangi dan juga warna sausnya coklat. Masukin bawang putih, butter dan juga terigu. Kaldunya yang praktis aja, kita pakai kaldu instan, masukin dan juga krimnya masukin. Lalu kita akan blender halus, tapi kalau misalnya nggak mau di blender juga nggak apa-apa ya. Untuk masak baksonya kita pakai api sedang aja. Ini dibolak-balik. Kalau udah strukturnya kuat, ini kita boleh aduk-aduk sampai kecoklatan. Tuh, hasilnya bouncy, juicy, dan kalau kalian mau simpen di freezer dalam keadaan matang kayak gini. Lalu kita tinggal serve sama sausnya dan juga mashed potato. Ini udah aku share resep di YouTube. sayuran sesuai. 우리들 만나고 헤어지는 모든 일들이 어쩌면 어린아들 놀이 같아. 슬픈 동화 속에 구름 타고 멀리 나르는 작은 요정들의 슬픈 이야기처럼. 그러나 우리들은 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 연결처럼. 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 궁전으로 가. Kak, coba bikin makanan yang bikin pintar, soalnya aku bodoh. Eits, gak ada ya orang yang bodoh, adanya orang yang malas. Yuk, jangan malas, kita bikin dessert 3 bahan aja. Ini pakai marshmallow, susu, dan coklat. Jadi kita pertama lelekan marshmallow dengan susu, terus kita masukkan coklat, diaduk rata, udah deh. By the way, aku pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware ya. Ini aku saring dulu biar gak ada gumpalan, terus taruh di kulkas sampai ngeset. Habis itu kita kasih choco powder dan Oreo. Selamat mencoba. Hacer para no tenerte las ganas que yo tengo. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me. Nyenengin loh lihat orang bikin leker, tapi ndasku loh ya mumet ngeliat muter-muter ngono. Lekerku kok dikasih endok terus diaduk-aduk gitu. Iki loh leker apa sih, ono susune terus ono daun bawang. Yolo si ono sosis maneh dipenyet-penyet. Sek maneh ono kornet, gedang di pinggirku gak sisa dicemplung no mas. Coba hitungan piro toppingku. Untung wis mari. Sek ta masih bilang gorong mari. Mateng aku. Makanya ta mulutku dijogo aja asal ngomong. Mas, bikinin sing paling komplit. Tapi ini unik banget sih. Mosok ono leker, toppingnya yo leker. Yo wis lah dimangan ae, padahal aku mari mangan asem-asem iga sak piring lho. Iki lho namanya leker paimo, leker paling hits di Semarang. Nah ini lho lekerku super duper komplit. Harganya 3. 그러나 우리들 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 꿈결처럼 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아. Lagi viral di TikTok, tapi aku pakai daging kurban, dijamin empuk. Oke, pertama dagingnya di slice dulu biar tipis, lalu ditokok-tokok pakai belakang pisau. Next, pisahkan telur lalu balur ke daging, tambahkan bumbu Indomie goreng, tepung maizena, balur sampai merata dan marinasi 20 menit. Next, panaskan pan, masukkan daging yang udah dimarinasi tadi, masak sebentar lalu balikkan dagingnya. BTW, aku pakai diamond fry pan dari Stand Cookware, paten kali anti lengketnya. Lanjut, tambahkan blue band, bawang putih, dan aku sok ide pakai daun mint pula, terus disiram-siram deh, kemudian diangkat dan diamkan sebentar ya. Guys, ternyata ini caranya bikin kentang KFC. Jadi pertama kalian potong dulu kentangnya. Terus kentangnya ini kalian rendam 1-3 jam ya. Kalau udah bilas bersih kentangnya. Terus kalian rebus aja kentangnya sampai matang. Kemudian kentangnya ditiriskan lagi dan tambahkan tepung maizena. Nah, sekarang kalian balur sampai rata ya. Selanjutnya goreng kentangnya sesuai dengan cara yang sudah aku tulis di video. Buat kalian yang mau nyetok di freezer bisa di tahap ini ya. Sisanya kalian goreng lagi dengan api besar kurang lebih 1 menit. Terus ini ditiriskan dan tambahkan seasoning sesuai selera kalian. Kentang KFC-nya sudah jadi. Gampang. Gak sih kayak aku, kayak satu hari tuh nggak makan yang manis tuh kayak aneh gitu lidah. Terus hari ini aku bikin yang manis-manis, cemilan gitu. Ini pertama kuning telur sama gula diaduk. Nah kalau udah rata masukin tepung maizena, aduk-aduk lagi. Terus masukin susu full cream.
Aduk-aduk lagi sampai rata. Nah, kalau udah rata, masukin vanili bubuk, terus aduk-aduk lagi. Habis itu kita masukin mentega, aduk-aduk lagi sampai rata. Oh iya, by the way, aku pakai paketan Cosmopan dari stand cookware. Nah, kalau mentega udah cair, masukin keju slice, aduk-aduk sampai ada yang ngebeletuk gitu. Tuh, beletuk-beletuk. Nah, kalau udah masukin ke wadah. Terus adonannya aku bekuin sekitar 2 jaman. Di kulkas ya dibekuinnya. Nah, kalau udah tinggal dipotong-potong aja. Ini kayak sugor tapi bukan sugor. Terus tinggal kita goreng. Teganya diolesi aja ya. Habis itu udah deh. Ini pas dimakan lumayan. Kalau yang lain pada bikin dalgona candy, gue mau bikin kerupuk Milo. Ini gue udah beli 3 Milo. Setelah itu lu tusuk-tusuk buat ngeluarin udaranya. Ini bukan santet ya, geng. Tapi bolonginnya nggak usah banyak-banyak, pakai meniti aja, jangan pakai bor. Oke, sekarang kita taruh di atas bahan, ditutup dengan bahan lagi dan digosok. Gosok bolak-balik sampai tangan lu pegel. Ya kira-kira kurang lebih 10 menitan dah. Kalau udah kayak gini, boleh masukin kulkas atau diemin aja. Lama-lama dia bakal garing dan mengeras. Yuk, langsung aja kita coba. Mama, kakak mau jajan, minta duit dong. Mau jajan ya kak? Bentar ya. Nah, nih, mana? Ih, kok cuma 5.000 ma, mana cukup? Kamu mau jajan atau nggak jajan sama sekali? Iya, kakak ke warung dulu mah. Misi bu beli. Iya nih, mau beli apa? Aku dikasih mama cuma 5.000, bisa dapat apa ya bu? Ini aja nih, ada Tora Cafe, rasa cappuccino sama milky latte. Neng mau yang mana nih? Aku mau yang milky latte dong bu. Milky latte 1 ya Neng ya. Nih bu. Yuk, makasih. Ayo, pada tahu nggak ini apa? Ini tuh bawang bombay digoreng ya, namanya blooming onion. Dulu suka makan di salah satu steakhouse yang lumayan top. Sekarang bikin sendiri aja yuk. Pertama kupas bawang bombay, potong ujungnya. Lalu pangkalnya kita potong bagi 4, jangan putus ya. Dan tiap 1/4 bagian itu kita bagi 3 lagi, jadinya seperti ini. Nah, ini tengahnya aku buang supaya nggak terlalu padat. Sekarang kita campur 1 cup tepung terigu dan 1 cup tepung bumbu. Nah, kita letakkan bawang bombaynya terbalik seperti ini, balur dengan tepungnya. Baru kita balik lagi dan kita balur lagi bagian atas. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang coating keduanya, siapkan telur dan susu. Lalu bawang bombaynya kita balur. Setelah itu masukkan lagi ke dalam tepung kering. Lakukan hal yang sama seperti yang pertama. Sisihkan, simpan di kulkas kurang lebih 1 jam. Sausnya siapkan 1 bagian saus Thailand, 2 bagian mayones, lalu kita aduk rata. Nah, gorengnya di minyak panas, posisinya seperti ini. Tunggu kira-kira 20 detik, lalu baru kita balik. Nah, setelah itu jangan dibalik lagi sampai seperti ini. Kita angkat, sajikan telur crispy sultan. Dengerin, gampang banget dan enak parah. Yang bikin dia sultan dan enak parah itu Kanzer Singer rasa keju. Percaya deh sama gua, kan potong-potong aja ini. Agak tipis ya, sama 1 daun bawang supaya dia makin wangi. Next, ini nih yang bikin crispy. Terigu sama air kita campur. Karena gue udah lapar, jadi gue sambil cepilin itu Kanzer Singer kejunya. Soalnya kan ini emang sosis siap makan. Oke, lanjut. Telur, garam, daun bawang kita aduk sampai kita masukin terigu yang tadi. Kalau udah masukin sosis, terus ini minyaknya nih. Kita campur margarin 1 sendok makan, terus pastiin apinya udah gede dan minyaknya udah panas, baru kita tuang telurnya. Tuh lihat kan, langsung mekar, makanya harus panas ya minyaknya. Masak dia sebentar, habis itu kita balik dia perlahan-lahan, jangan sampai nyitrat minyaknya. Terakhir cuma tinggal ambil nasi panas, taruh telurnya, ini kecap sama cabai opsional, dan selesai. Dengerin nih. Gila kan, serius ini nikmat banget. Kanzer Singer keju tuh bikin makin wangi dan gurih karena ada kejunya. Aduh, dengerin tuh betapa crispy-nya. Emang gak salah gue nyetok Kanzer. Welcome to the EBM, masak telur mulu. Senin telur, Selasa telur, Rabu juga telur. Kamisnya ya telur, Jumat, Sabtu telur. Minggunya bertelur, canda telur. Welcome to the EBM, netizennya lucu. Komentar nyinyir mulu tapi ditonton terus. Katanya bosan kontennya bikin ngantuk. Tapi dilihat-lihat komen di semua video tuh. Welcome to the Siapa nih yang buat bakso goreng kagak pernah mekar malah jadi kempot? Inilah gue kasih tahu caranya, dan ini cuma 4 bahan. Ya udah langsung aja kita masak. Oke, let's go. Pertama, kalian campurkan saja tepung tapioka sama mecin ayam seikhlasnya. Habis itu pecahkan 2 biji telur kalian, langsung aja ngocok sampai tercampur rata. Lalu kalian uleni sampai menggumpal kayak gini, tambahkan minyak sedikit dan diuleni sampai kalis kayak gini. Ambil sedikit adonan, langsung dibentuk PNTL sebulus ketek Song Hye Kyo. Licin gak tuh? Lalu kalian rebus hingga mengambang, kayak nunggu kepastian kapan gajian, mana akhir bulan cuma nangis di pojokan.
Kemudian didempul dan dibelah 4 kayak gini. Kemudian digoreng di minyak yang panas. Jangan lupa digoreng sambil dimekar-mekarin ya. Dan digoreng hingga kecoklatan dan garing kayak gini. Selanjutnya gue mau buat sambelnya. Langsung kalian halusin aja semua bumbunya pakai magic chopper dari Chiba. Dan hasilnya mulus banget loh guys. Lalu masukkan bumbu lainnya dan dimasak hingga mengkaentel kayak gini. Wih, udah jadi nih. Beh, ini rasanya mantap. Hari ini aku mau bikin mie hack dengan mie instan Korea rebus. Pertama, rebus mie instan Koreanya beserta sayuran keringnya dengan panci stin kukue dari Glupen Series. Tuang bubuk mie instan yang kalian boleh pakai semua atau 2/3 saja. Parut 1 siung bawang putih dan tumis dengan minyak. Siram ke bubuk mie instannya. Walaupun kita pakai mie instan Korea rebus, tapi kita tidak pakai kuah. Aduk mie yang sudah ditiris ke bumbu minyaknya. Jadi deh chili garlic noodle super simple. Tidak lupa aku tambahkan chives dan telur patah sapi. Wow, mie hacknya pun jadi. Mari kita coba. Rasanya gurih dan sedikit pedas. Aku suka banget. Cara buatnya juga simpel sekali. Assalamualaikum. Kalau bisa begini, bisa juga begini. Siapa bilang tinggal di desa itu gak enak? Buktinya aku betah tinggal di desa. Karena apapun yang ada di sekitar kita itu bisa jadi makanan. Contohnya ini, kemarin saudara kan panen pisang ya, dan pohonnya itu dibuang gitu aja. Sama aku dijadiinlah makanan. Sebenarnya ini first time aku bikin. Karena pernah makan dan rasanya enak. Terus karena penasaran, jadi aku coba bikin deh. Ini bagian tebok pisang yang udah bersih, aku seset-seset. Terus aku potong-potong kayak taro gitu. Aku rendam semalaman pakai air garam dan kapur sirih. Katanya biar racunnya hilang. Ini hasilnya setelah direndam semalaman. Sekarang waktunya marinasi pakai bumbu-bumbu yang udah aku tuliskan ini ya. Proses marinasinya itu sekitar 20 menit. Lebih juga gak apa-apa sih. Sambil menunggu bikin adonan keringnya. Sebaiknya pencampuran adonan kering ini dengan cara diayak agar bumbunya itu merata. Bumbunya juga sudah aku tuliskan di sini ya. Oh iya, cara meres debok pisangnya itu harus satu arah ya. Jadi biar deboknya itu gak hancur. Sebelum digoreng diuluk-ulukan dulu ke tepung kering. Biar tepungnya gak berlebihan diayak dulu ya. Lalu digoreng sekitar 3-4 menit. Kalau bubble minyaknya udah hilang berarti udah mateng. Rasanya gurih, keras, bawangnya kerasa. Enak banget malah. Tapi ini ngabisin minyak. Guys, di umur berapa kalian baru tahu kalau susu kental manis kaleng ini direbus bisa jadi selai ataupun sirup yang gampang banget. Namanya doshe deleshe. Jadi ini kita rebus si susu kental manisnya. Pastiin semua bagiannya tertutup air ya. Kita pakai api kecil, tinggal tambahin air kalau airnya udah menyusut. Nah ini kita angkat setelah 2 jam. Jangan langsung dibuka karena bisa meledak. Kalau udah dingin, kita tinggal pindahin ke wadah yang kering dan bersih ya. Udah bisa langsung dipakai, bisa buat roti. Ini dia bumbu rahasia nasi goreng abang-abang. Cara bikinnya gampang banget, bahannya juga pasti ada di rumah kalian. Pertama gue goreng dulu nih semua bahannya, biar bumbunya lebih tahan lama. Untuk perbandingan bawang merah sama bawang putihnya, di sini gue pakainya sama ya, 1:1. Tapi gue lebih dikit bawang merahnya. Kalau bahannya udah agak kecoklatan, lanjut di blender ya. Jangan lupa dikasih 1 sendok makan totole sama 1 sendok teh lada. Abis itu dikasih minyak ya. Minyaknya boleh bekas goreng tadi ya. Kalau udah di blender jadinya halus kayak gini gengs. Kalau kalian nggak suka halus juga nggak apa-apa kok. Lanjut lagi ya, bumbu halusnya kita tumis lagi nih biar lebih awet. Ini sih nggak perlu ditumis kelamaan, asal dia udah mulai kecoklatan dan harum, bisa ditaruh di dalam wadah. Wah, ini sih harum banget gengs. Kalau gue nyetok kayak gini biar kalau bikin nasi goreng langsung praktis. Jangan lupa dimasukin kulkas, kurang lebih awet 1. Hari ini aku mau bikin mac and cheese Cheetos viral. Cuma butuh 3 bahan aja, makaroni, susu, dan Cheetos. Setelah rebus makaroni, tuang susu. Aku pakai 250 ml dan 1 pak Cheetos Puff. Aku juga tambahin sedikit snack keju lainnya. Tunggu hingga Cheetosnya itu kerendam dengan susunya dan tercampur rata. Aduk-aduk hingga Cheetosnya larut. Setelah selesai, masukkan makaroni yang kita udah rebus. Aduk makaroninya dengan campuran susu dan Cheetosnya. Aku tambahin sedikit garlic powder. Dan jadi deh, gampang banget kan? Aku penasaran banget rasanya gimana. Dari penampakannya sih kelihatan enak. Mari kita coba. Menurut aku rasanya tidak terlalu asin, tapi rasa kejunya berasa. Mungkin agar lebih nikmat, kalian bisa tambahkan penyedap tambahan. Kok kan lagi lapar malam dan penasaran kan, bisa cobain resep ini sama I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Try to hit you up, but you're bad enough. You're screaming down the phone, you don't know what you lost. I said I'm fine, I didn't care that much, but I realized when you hang up, I messed this up. I spend my weekend. Fix ini Indomie terenak yang pernah gue buat. Nih dengerin. Gampang banget, bawang putih masuk, bawang merah masuk, cabai rawit merah masuk, cabai rawit hijau masuk, udah blender.
Siram tuh pakai minyak panas. Terus jangan lupa diaduk dikit biar matangnya merata. Nah kalau udah gini, campurin tuh wijen sangrai 6000-an, gak usah bacot. Jangan lupa King of Flavor MSG. Jadi basah sama kering masukin tuh. Nah, tinggal kalian aduk lagi sampai ya kurang lebih teksturnya kayak gini. Artinya udah ready. Biar nggak banyak debat, ini aku pakai Indomie jumbo karena porsinya pas 1,5. Rebus aja 2 menit. Kalau udah langsung tirisin. Jangan basah ya. Kalau sudah langsung tuangin tuh bumbu kayak gitu. Aduh ngiler gua sumpah. Tinggal kalian aduk, aduh wangi banget. aduh. This is how to make cimol goreng keju. Nanti meledak, saudara-saudara. Crunchy at the outside and melted inside. Water, garlic, scallion, tapioca flour. Give them stir. Salt, chicken butter, another stir. Okay, that's enough. You have to mix the ingredients till it becomes a solid dough like this. Add cheese, gulung-gulung, goreng-goreng. Remember, low heat. It takes around 5 minutes to fry the cimol. Then here we go. Your crispy. Ini namanya cireng montok, crispy dan juga kopong, lengkap sama saus cocolan. Iris dulu daun bawangnya. Siapin air dingin, tapioka, daun bawang, bawang putih, bumbu-bumbu sesuai takaran ya. Kalau udah, baru kita akan masak sampai jadi slurry kayak gini. Adonannya kita gabungin sama 150 gram tapioka, kita ulenin sampai menyatu. Aku bagi 12, nanti dia bakal mengembang juga. Terus kita siapin 100 gram tepung tapioka, kita lapisin unyel-unyel aja kayak gini. Tuh, jadi gimbal, terus kita diemin aja 5-10 menit supaya nempel. Yang pertama, cocolan sambal cuka, ini kita tinggal rebus aja semua bahan di blender, terus jadi deh. Untuk sambal rujak ada kencur, bawang putih, terasi, cabai rawit, terus ada gula merah, aduk-aduk sama air asam gula jawa. Cirengnya kita akan goreng 2 kali ya guys. Ini pertama untuk membentuk strukturnya di api besar. Terus kalau udah dia pasti melempem lagi nih kayak gini. Tinggal digoreng lagi atau bisa juga dibekuin. Apinya jangan kegedean, nanti meletus. Garing gurih kopong dicocol saus. Guys, katanya kalau pop it dicampur sama madu hasilnya itu bakal bagus banget. Hah, emang seriusan? Langsung aja kita coba guys. Aku nggak ada pop it yang warna putih, jadi ini aku pakai unicorn aku aja guys yang rainbow. Terus ini aku campurin sama madu, tapi ini madu dari freezer guys, jadi agak keras gitu. Oke lanjut, karena madu hitamnya udah habis, jadi aku campur sama madu aku yang warna coklat muda kayak gini. Keren banget sih, kayak bakal jadi tie-dye gitu guys hasilnya. Oke guys, ini aku udah campur semuanya. Habis itu saatnya kita masukin ke dalam kulkas. Bakal aku biarin sampai jaga selalu hatimu sejauh dariku. Tunggu aku kembali. 빙그르르 설레도 될까? 네 생각 참 예쁘다. 하지만 이러면 돼. 달아오른 Hari ini aku mau coba ramen hack yang viral itu. Pertama, aku rebus mie kuah instan. Untuk menu hari ini cuma butuh 3 bahan aja. Kalian bisa pakai mie kuah instan apa aja, aku pakai rasa soto. Berikutnya kita pakai mayones Jepang dan telur Jepang yang bisa dimakan mentah. Kalian harus pakai telur yang bisa dimakan mentah agar aman. Aduk hingga rata dan tuang mie dan kuahnya. Aduk-aduk dan jadi deh. Aku tambahkan topping daging steak dan juga jamur shiitake. Aku juga beri cabai bubuk, bawang goreng, dan bawang. Sekarang mari kita coba. Rasanya enak sekali, aku suka banget. Kalian harus... Kau jaga selalu hatimu sejauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup. Cuman pakai tahu bisa jadi katsu seenak dan semewah ini loh. Cara bikinnya gampang banget, tinggal ancurin 1 tahu gede, terus kasih tepung bumbu ayam, bawang putih bubuk, dan garam. Tinggal diaduk dan dibentuk pipih-pipih gitu ya guys. Terus lumurin tepung, telur, dan tepung roti pelan-pelan aja ya. Goreng di minyak panas api kecil. Ini aku pakai pan sutil telenan pisau dari stand cookware. Asli deh guys, ini
Ini cemilan yang enak banget meskipun aku nggak suka terong, tapi kalau digeprek sama diginiin aku suka banget. Ini terongnya harus pakai terong yang besar dan dipotong-potong kayak gini, dan habis itu dipotong-potong lagi nih kayak gini tipis-tipis, tapi jangan sampai putus ya, potongannya pelan-pelan aja. Lalu direndam di air garam sebentar aja, sekitar 5 menit, dan abis itu tinggal dibalurin aja ke tepung serbaguna. Nggak perlu dibilas lagi ya, jadi dari air garam langsung dibalurin aja ke tepung serbaguna sampai merata kayak gini. Lalu digoreng di api yang kecil di minyak yang panas. Sumpah ini bener 슬픈 동화 속의 구름 타고 멀리 나르는 작은 요정들의 슬픈 이야기처럼 그러나 우리들 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 별처럼 고운 그대 손을 잡고 밤하늘 날아서 궁전으로 갈 수도 있어. 난 오직 그대 사랑하는 맘에 바보 같은 꿈 꾸며 이룰 수 없는 조금의 나라로 길을 잃고 헤매고 있어. 그러나 우리들 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 꽃길처럼 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 Aku borong sosis siap makan favoritku senilai 20 juta. Aku langsung pesan ke pabrik Kensler Singles. Aku hanya makan sosis Kensler Singles, nggak ada yang lain karena Kensler Singles kayak kulitnya dan kerasa dagingnya. Harga sama kualitasnya sebanding. Kualitas premium yang sesuai sama cita rasanya dan juga higienis. Ini kombinasi sosis Sultan Kensler Singles, truffle dan caviar senilai 50 juta. Aku ambil sosis Kensler Singles keju dan original dan aku belah buku. Kemasan satuan pastinya bersih dan kualitas terjaga. Kalian bisa lihat sosis Kensler Singles kejunya melimpah banget. Aku akan parut jamur truffle eksklusif dari Italia di atas Kensler Singles keju. Dan aku beri 2 kaleng caviar dari Prancis di atas Kensler Singles original. Aku pakai sendok mutiara untuk menjaga cita rasa caviarnya. Mari kita coba. Selain keju dan original Kensler Singles, ada varian mini sama hot yang ada saus sambal di dalamnya. Bisa kamu beli di minimarket terdekat. Mari kita coba. Ternyata sosis Kensler Singles keju dan original benar-benar sosis Sultan. Plus jamur truffle dan caviar definisi. Guys, ikutin gue bikin es krim TikTok yuk. Tapi pakai es krimnya Godiva. Gara-gara es krim kon McD abis terus, akhirnya gue ke Godiva aja deh. Langsung gue pesen 4 es krim kon kembangnya. Dan gue udah bawa wadahnya juga. Mbak, ada yang udah pernah bikin es krim TikTok belum di sini? Pas mau bayar, kaget dong, totalnya jadi 300.000. Tapi ya udahlah, biar gak penasaran ya kan. Nah, ini gue pesennya 2 es krim dark coklat dan 2 es krim vanilla. Emang ya, kalau es krim yang mahal tuh beda. Gak kayak es krim sebelah ya. Es krim Godiva tuh lama banget melelehnya. Udah gitu, konnya aja juga enak banget. Ya wajar sih, harganya aja hampir 10 kali lipat. Nah, Mbak beli. Sore ada sedikit restunya? Nggak ada. Selamat sore ada sedikit restunya? Nggak ada. Silakan pesanannya. Mau beli es krim TikTok. Es krim kon? Iya, yang vanilla. Berapa? Beli 3. Gak muat kan? Apa? Nggak apa-apa, jejelin aja. Ya. Oke. Rian Bom Bom ya. Iya, ntar lihat ya. Oke, makasih.
Ayo sarapan cantik ya. Ini emang kelihatannya banyak sih, tapi bikinnya praktis kok. Pertama-tama buat makaroninya itu mau didihin susu dulu, ditutup aja. Nah sambil nunggu gue mau toast roti juga, kasih mentega dulu biar lebih tasty. Gue toast sekitar 8 menitan lah. Nah pas susunya udah mendidih, bisa masukin makaroninya dan ditutup lagi sampai susunya meresap dan makaroninya lembek. Betul kalau kalian salvok, ini tuh gue pakai breakfast sandwich maker dari Olak Indonesia. Dia compact banget dan alat masaknya multifungsi, anti lengket juga jadi gampang dibersihin. Nah makaroninya tadi gue kasih keju dan dibumbuin, abis itu aduk-aduk aja sampai matang. Baru abis itu gue angkat dan ganti pakai semacam mini fry pan ya buat masak sosis. Bener-bener bikin sarapan jadi praktis banget kan, semua alatnya udah lengkap dalam satu produk aja. Dan jadi deh, mari kita coba. Nih enak guys, langsung berasa kayak lagi staycation gitu sarapannya begini. Betul kalau kalian mau beli alatnya bisa beli di Shopee Olek Lifestyle ya.